Katakan Cinta, Part 1, bermula dengan yang sudah berakhir. Malam semakin pekat, namun Arumi masih belum mau memejamkan matanya. Kedua netra perempuan itu masih lekat menatap layar laptop. Tampak seorang pria tengah berbicara. Suaranya langsung terdengar oleh telinga Arumi melalui headphone yang terpasang. Sesekali tangan perempuan itu menggoyangkan ballpoint yang dipegangnya di atas buku catatan yang penuh dengan coretan. Arumi tampak sangat menikmati momen-momen itu, hingga ia tidak menyadari kehadiran seorang laki-laki kecil di sampingnya. Bunda, Bumi pengen pipis, temenin. Berulang kali laki-laki kecil itu menyeru. Namun sang bunda masih saja fokus dengan laptopnya. Bunda, kali ini tangan Bumi menggoyangkan kaki Arumi. Ia pun menoleh. Ya ampun, Bumi kebangun ya? Ada apa sayang? Arumi segera menyapa anak semata wayangnya itu. Meski enggan, ia juga melepas headphone yang terpasang di telinganya. Bumi mau pipis, Bunda. Dari tadi manggilin Bunda tapi nggak dijawab terus. Keluh. Maaf ya sayang, yuk Bunda temenin. Arumi menggandeng Bumi menuju kamar mandi. Sudut matanya menatap kembali layar laptop yang masih menampilkan wajah pria tadi. Bunda, ayo temenin Bumi bobo, pinta Bumi ketika ia keluar dari kamar mandi. Arumi menghela nafas. Jika tidak ditemani, Bumi memang belum bisa tidur sendiri. Jika harus menemani Bumi sampai tidur, mungkin ia akan kehilangan momen bersama laptopnya. Bun, hayu! Lagi Bumi merengek. Arumi masih terdiam beberapa saat hingga ia menemukan ide. Bumi, bobonya sambil digendong Bunda, mau? Ujar Arumi sambil merentangkan kedua tangannya. Mau! Bocah berusia 4 tahun itu berseru riang. Arumi pun menggendong tubuh Bumi, kemudian membawanya ke hadapan laptop yang masih menyala. Arumi tersenyum lega. Ia bisa kembali mendengarkan pria di layar sambil menemani putranya tidur. Jadi, kunci agar bisa menjadi seorang penulis itu apa? Ya, menulis. Mulai menulis sekarang. Tuliskan hal-hal yang terdekat dengan kita saat ini. Kalimat yang didengar Arumi itu tampaknya memiliki sihir. Mata lelah milik Arumi seketika kembali berbinar. Entah karena diucapkan oleh penulis favoritnya, entah karena perempuan itu sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi penulis seperti cita-citanya dahulu semasa kecil. Dengan sedikit kesulitan, Arumi meraih kembali buku catatan dan powerpoint-nya. Ia menuliskan sebuah kalimat. Malam minggu ini, aku mengikuti sebuah kelas menulis yang pematerinya adalah penulis favoritku. Meskipun sempat diinterupsi oleh Bumi, tetapi aku bisa mengikuti materi sampai selesai. Malam ini, aku menyadari satu hal. Aku ingin menjadi penulis. Arumi, buka pintunya! Jarum jam di dinding masih menunjuk angka 7. Namun sepagi itu, pintu rumah Arumi sudah digedor dengan keras. Bahkan terdengar suara seorang perempuan berteriak. Arumi yang tengah memandikan Bumi sangat terkejut. Bumi bahkan sempat ketakutan mendengar suara berisik dari depan rumahnya itu. Bergegas, Arumi menghanduki putranya dan menuju pintu depan. Lama benar buka pintunya. Baru bangun kamu jam segini. Pemalas. Oceh perempuan yang berteriak itu begitu Arumi membukakan pintu. Maaf Bu, tadi Arumi sedang mandiin Bumi. Ibu apa kabar? Tanya Arumi sambil mendekat hendak mencium tangan perempuan paruh baya di hadapannya. Aku tidak akan basa-basi. Sekarang juga kamu kemasi barang-barangmu dan tinggalkan rumah ini. Rumah ini milik Prabu dan kamu tidak punya hak apa-apa. Ucap perempuan itu sambil menepis tangan Arumi. Maksud ibu apa? Arumi terkejut.
Entah apa yang menyebabkan ia diusir oleh ibu mertuanya. Kamu budak atau pura-pura bego? Segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini sekarang juga. Mayang, ibu mertua Arumi, berkata dengan penuh penekanan. Tapi kenapa, Bu? Arumi masih tidak percaya. Kenapa? Kamu tanya kenapa? Ini rumah Prabu, anak saya. Kamu tidak punya hak apa-apa atas rumah ini. Jadi, sebaiknya kamu enyah dari rumah ini sekarang. Nada suara Mayang semakin meninggi. Hati Arumi menciut melihat kemarahan mertuanya. Meskipun sudah terbiasa mendapatkan kata-kata pedas dengan nada tinggi dari mertuanya, Arumi merasa takut kali ini. Karena dulu ada Prabu suaminya yang akan membela. Namun, kini tidak ada lagi. Tapi, Bumi tentu punya hak atas rumah ini kan, Bu? Arumi berusaha membela diri. Bumi, kenapa dia harus punya hak atas rumah ini? Kamu lupa, Prabu bahkan sempat ingin tes DNA karena meragukan Bumi sebagai anak kandungnya. Ayo cepat kemasi barang-barangmu. Atau kamu ingin preman-preman di luar yang memaksamu berkemas? Ancam Mayang. Arumi merasa hatinya teriris ketika Mayang mengungkit tentang tes DNA. Meskipun sudah berkali-kali Prabu meminta maaf karena merasa bodoh pernah meragukan Bumi, tapi tetap saja Arumi selalu merasa sakit hati ketika masalah tes DNA itu diungkit oleh Maya. Arumi bergegas masuk ke dalam kamar, bukan untuk berkemas, namun ia lupa belum memakaikan baju pada Bumi. Kamu masih belum berkemas juga, ucap Mayang yang tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Oma, seru Bumi. Anak itu sangat senang melihat neneknya. Namun Arumi segera mendekapnya. Dengar Bumi, kita akan jalan-jalan. Bumi beresin mainan yang mau dibawa ya, Oma. Oma sama Bunda mau ngobrol dulu sebentar, bujuk Arumi. Asik! Dengan riang Bumi bersorak. Bocah 4 tahun itu bergegas menuju tempat penyimpanan mainannya. Bu, tolong jelaskan dulu, ada apa ini sebenarnya? Mengapa tiba-tiba ibu mengusir Arumi dan Bumi? Arumi bertanya kembali. Ia berusaha untuk tetap tenang. Ya Tuhan, capek ya ngomong sama perempuan gak berpendidikan kayak kamu. Sudah jelas dari tadi juga, rumah ini milik Prabu dan kamu tidak punya hak atas rumah ini. Cepat keluar dari rumah ini. Aku panggil preman aja ya biar cepat, ucap Mayang sambil melangkah keluar. Tunggu Bu, tidak perlu. Arumi akan pergi dari rumah ini jika itu yang ibu inginkan. Tolong jangan buat keributan yang akan bikin Bumi ketakutan. Mohon ibu sabar menunggu Arumi berkemas. Pinta Arumi dengan pasrah. Tak ada pilihan lain. Arumi tahu persis watak ibu mertuanya. Jika ia sudah memutuskan sesuatu, maka keputusannya itu harus dipenuhi. Jika tidak, tentu berbagai cara akan ditempuh oleh mertuanya itu. Arumi mulai memasukkan pakaiannya dan Bumi ke dalam koper. Sementara itu, pikirannya terus berkelana. Kemana mereka akan menuju saat ini? Awas, barang-barang berharga milik Prabu jangan kamu bawa. Mobil juga motor tidak satu pun yang bisa kamu pakai. Semuanya milik Prabu, ucap Mayang dengan nada singkat. Arumi hanya bisa menghela nafas. Ia menatap foto pernikahannya dengan Prabu yang dipajang di kamar mereka. Tampak senyum bahagia terukir di wajah Prabu. Tatapan mata penuh cinta itu kini tidak pernah lagi bisa dilihat oleh Arumi. Setelah selesai berkemas, Arumi bergegas mengajak putra semata wayangnya keluar dari rumah yang sudah mereka huni selama 6 tahun terakhir. Rasa sedih menggelayut di hati Arumi. Padahal baru saja semalam ia hendak memulai merendam masa depan. Namun, pagi ini ia malah dihadapkan dengan kenyataan yang pahit. Kini, ia dan Bumi tidak memiliki tempat tinggal dan hanya memiliki sedikit tabungan. Di dalam saksi, berkali-kali Arumi mencoba menghubungi seseorang. Mas Prabu,
Apakah ini yang kamu inginkan? Mengapa semua berubah? Namun, sekalipun semesta berubah, bagiku tidak akan ada yang berubah. Kamu tetap semesta dalam hatiku, Mas. Sekalipun semua sudah berakhir, tetapi aku akan tetap berjuang dan memulai kembali segalanya. Meskipun entah kemana kaki ini akan melangkah, aku yakin akan ada jalan bagi aku dan bumi. Ucap Arumi dalam hati.